Terima kasih Bu Indri buat kesempatannya siang hari ini. Bu, suara saya jelaskah? Bu Indri, boleh di stop share supaya saya bisa mulai share screen saya. Siap. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir pada siang hari ini. Saya lihat ada mama papa saya, ada mama upline saya, nenek-nenek upline saya, ada mama angkat crossline saya, terus crossline bahkan tim saya dan juga semua keluarga yang Living Indonesia yang semuanya hadir pada siang hari ini. Terima kasih banyak buat waktu dan kepercayaan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tadi Ibu Indri sudah perkenalan. Tentunya pasti masih banyak yang belum kenal sama saya kan. Jangan saya kepedean, semua orang udah kenal saya gitu ya Bu Indri. Perkenalkan, nama saya Karlina Kurniawati. Saya adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus juga working mom. Bisnis saya 90% saya kerjakan dari rumah. Saya adalah seorang train for trainer dari Motivator Indonesia. Saya sudah menggunakan essential oil sejak tahun 2015 dan bergabung menjadi member yang Living Indonesia dari tahun 2017 hingga dengan saat ini. Oke, topik yang diberikan kepada saya siang hari ini adalah tentang negotiation skill. Jadi, siang hari ini kita akan curcol bersama-sama sekaligus belajar bareng-bareng. Yang siap belajar boleh ketikkan yes di kolom chat. Ya, thank you semuanya. Jadi sekarang sebelum kita belajar bersama-sama, saya mau share satu video terlebih dahulu. Enggak dulu deh sis, makasih ya. Ci, jangan lari Ci, yang livingnya Ci. Ci, yang livingnya Ci. Ci. Gila deh, untung gue berhasil lolos daripada dia. Kejadian lagi. Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Kau terluka lagi. Oke, baik. Siapa di sini yang pernah merasakan hal yang sama? Sambil saya beralih ke share screen saya yang lain. Ada yang pernah merasakan hal yang sama? Udah bagus-bagus, kita semangat banget nawarin yang living, habis itu ditinggal pergi sama orang yang kita tawarin. Oke, tenang. Pernah, sering. Saya lari ke birit-birit kok Kitty nggak jatuh ya. Luar biasa ya Ibu Kitty. Oke, jadi tenang Bapak Ibu, Anda tidak sendiri. Saya juga pernah mengalami hal yang sama. Jadi kita semua pernah mengalami yang namanya ditinggal lari sama prospekan kita. Tas dulu. Ya, jadi siang hari ini kita akan belajar mengenai negosiasi. Disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang saya bagikan siang hari ini itu berdasarkan pengalaman saya pribadi dan juga berdasarkan apa yang selama ini saya pelajari. Jadi apa yang kita pelajari siang hari ini resiko berhasilnya nggak 100%. Tetap ada kemungkinan kita ditolak juga atau kita ditunda, tetapi nggak apa-apa. Namanya ketika kita menawarkan suatu produk atau suatu jasa, itu kan banyak sekali faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Yang penting hari ini kita belajar bersama-sama supaya kita bisa lebih siap ketika kita menghadapi proses negosiasi dengan calon member kita. Jadi siang hari ini ada 3 bagian yang akan saya bahas dalam proses negosiasi. Yang pertama adalah persiapan. Jadi persiapan apa saja yang harus kita lakukan sebelum
Yang kedua adalah bagaimana kita melakukan proses negosiasi dengan elegan. Yang ketiga adalah bagaimana kita mengatasi keberatan-keberatan yang biasanya diajukan oleh calon customer atau calon member kita. Ya, di sini ada quote dari Ingmar Bergman. Jadi beliau ini adalah seorang movie director dari Swedia. Beliau mengatakan, only someone who is well prepared has the opportunity to improvise. Hanya orang yang mempersiapkan diri dengan baik yang dapat berimprovisasi. Kita nggak pernah tahu apa yang akan kita hadapi pada saat kita melakukan proses negosiasi. Maka persiapan kita tentunya akan lebih baik. Jadi, yang hari ini ada 4 macam persiapan yang akan saya bagikan. Yang pertama adalah, yang perlu kita siapkan adalah, 1, kita harus Tadi kan kamu minta A kan? Jadi kita harus kenapa sih kita melakukan makan coklat sih. Yang kedua adalah mindset yang benar. Yang ketiga adalah mempersiapkan materi. Lalu yang keempat adalah kita harus mengenali customer kita. Baik, kita akan bahas mulai dari yang pertama, why we do what we do. Ya, saya percaya hampir sebagian besar dari kita itu bermula dari menggunakan essential oil terlebih dahulu. Kita use essential oil. Dari kita menggunakan essential oil, kita merasakan manfaatnya, lalu kita jatuh cinta. Sehingga kita dengan senang hati bercerita kepada keluarga dan teman kita. Sama halnya seperti ketika kita makan di suatu restoran, lalu kita suka banget sama menunya, kita nyaman dengan servisnya, lalu harganya juga cocok sama kita. Nah, ketika kita merasakan pengalaman yang positif ini, kita akan dengan senang hati membagikan kepada keluarga, kepada teman-teman kita, kepada lingkungan kita share di story, kita share di Instagram. Jadi, harapan kita adalah supaya mereka juga bisa merasakan pengalaman yang sama seperti kita rasakan. Jadi pada saat kita sharing mengenai yang living, itu berangkat dari pengalaman pribadi kita, karena kita juga merasakan manfaat dari pemakaian essential oil dan produk-produk yang living yang lainnya. Kita share karena kita care. Nah, di sini saya mau bawa satu analogi. Jadi, kita hidup berdampingan dengan virus menular. Setiap hari kita dengar berita tentang perkembangan virus COVID-19. Bahkan tadi pagi saya dapat dihubungi sekolah anak saya, mereka mengadakan survei. Kira-kira nanti kalau bulan Januari sekolah buka, saya mau izinkan nggak anak saya untuk masuk ke sekolah? Tenang, saya nggak akan membahas virus di sini, tapi saya mau membawa sebuah berita baik. Virus memang menular, tetapi tidak hanya virus yang menular. Cinta juga menular. Ketika kita berbagi dengan cinta, kita share karena kita care, maka orang itu juga bisa merasakan vibrasi tersebut dan menangkap maksud baik kita. Saya ambil istilahnya Bu Indri, kalau Bu Indri ngajar biasanya Bu Indri pakai kata vibrasi, nah itu saya pakai. Jadi itu sebabnya penting bagi kita untuk tahu why we do what we do. Karena kita tahu manfaatnya dan kita mengasihi orang yang kita mau share ini. Kita mau dia merasakan hal yang sama seperti kita, makanya kita share, makanya kita negosiasi, kita tawarkan produk ini. Persiapan yang pertama adalah mengetahui why we do what we do. Yang kedua adalah persiapan mindset. Nah, yang seringkali jadi kendala, paling tidak bagi saya pribadi, ketika saya pertama kali menjalani bisnis di Young Living adalah ketika saya sharing, saya mengalami konflik di dalam diri saya. Saya share dan saya terima komisi. Ya nggak dipungkiri, ketika terima komisi saya senang ya. Siapa nggak senang kan ya kita terima komisi. Tapi dalam hati pikiran saya tuh jadi, kok jadi jualan sih? Gitu kan. Ada yang pernah berpikir hal yang sama nggak? Jadi kok sungkan gitu loh mau jualan.
jualan itu seolah-olah jadi aib banget. Ada yang pernah merasakan? Kalau kita sharing tentang restoran, kan kita nggak dibayar ya. Jadi kita tuh bisa sharing aja tanpa beban. Makan di sini, ini loh, apa enak loh. Atau cobain deh kuenya si restoran ini enak banget. Itu kita sharing tanpa beban, karena kita nggak dibayar, suka-suka kita mau sharing. Tapi ketika dia yang living, saya terima komisi kok jadi beban. Saya jadi sungkan loh, kok saya jadi ujung-ujungnya jualan ya. Ya, pada pernah. Iya, malu, nggak pernah jualan. Sama, itu yang pertama kali saya rasakan pada saat saya memulai bisnis saya. Saya akan sharing perjalanan bagaimana akhirnya mindset saya bisa berubah sehingga saya bisa nyaman ketika sharing tentang yang living. Quote dari Coach Haryanto Kandani, kalau teman-teman kenal, tapi saya percayalah teman-teman semua udah pada pernah tahu Coach Haryanto Kandani karena beliau yang menjadi mentor kita semua dan beberapa kali diundang sharing juga di Yang Living Indonesia. Nah, beliau mengatakan, there is no business without selling. Tidak ada bisnis tanpa jualan. Dan ketika saya pikir-pikir, ada benarnya juga ya. Coba kita perhatikan sekarang. Guru jual ilmu. Lalu artis jual performa. Desainer jual desain. Fotografer jual foto. Lalu, coba sekarang yang lebih besar, bank. Bank jual apa sih? Bank jual produk keuangan. Ayo Bu, cobain KPR-nya, bunganya lagi rendah loh ini. Nah kan, jualan juga loh. Orang-orang yang bekerja di kantor, pejabat korporat lah istilahnya kan. Contoh Ibu Indri, apa sih yang dijual? Skill, pola pikirnya, pengetahuannya, pengalamannya, itu yang dijual. Bahkan pejabat negara aja jual visi dan misi. Prinsipnya adalah apa? Negara tuh nggak boleh divisit, harus surplus. Jadi negara juga harus cuan gitu loh, nggak cuma kita harus cuan kan? Bahkan kita sendiri ya, ibu rumah tangga, coba perhatikan deh, setiap hari kita melakukan proses negosiasi, proses jualan ya dalam tanda kutip ke anak kita supaya melakukan apa yang kita minta. Tadi saya udah negosiasi. Nanti waktu Mami ngajar, kamu jalan dulu ya sama Dedi. Nego kan? Jadi proses ini sebenarnya setiap hari kita lakukan. Jadi masalahnya adalah di mindset kita. Oh lalu seperti ini. Produk-produk yang kita pakai hari ini, itu coba kita pikirkan kembali. Itu ada karena ada orang yang jualan. Contohnya baju yang saya pakai, lalu laptop yang saya pakai, handphone yang saya pakai, itu kan ada dan bisa ada bersama saya karena ada orang yang menjual. Jadi masalahnya bukan di produk atau jasanya, tapi bagaimana kita menjualnya. Gitu ya. Bagaimana kita memanipulasi mindset kita supaya kita bisa merasa sreg ketika kita menawarkan sesuatu. Mindset yang harus kita miliki adalah saya membawa solusi dan saya menjawab kebutuhan. Saya tidak menipu, saya tidak merugikan orang lain. Mindset kita adalah memberikan excellent service dan ini pola pikir yang sangat membantu saya. Saya mau orang lain merasakan manfaat seperti saya, makanya saya menawarkan. Produk yang saya jual merupakan produk yang bagus, makanya saya berani tawarin sama orang. Excellent service adalah ketika apa yang kita berikan itu nilainya lebih dari jumlah dari apa yang kita dapatkan. Ibaratnya kita terima komisi 100.000 misalnya, tapi service yang kita berikan 200.000. Itu orang justru akan berterima kasih karena kita serve mereka dengan baik. Mereka bisa merasakan produk dari Yang Living. Jadi kalau di Yang Living, excellent service yang kita berikan itu misalnya, kita siap mengedukasi member kita siap mendampingi mereka ketika mereka membutuhkan. Nah, ketika kita memahami value ini, maka kita nggak perlu lagi sungkan dengan namanya jualan. Yang siap melakukan excellent service boleh katakan yes. Oke, mantap. Saya percaya yang ikut Zoom siang hari ini nggak ada yang namanya model tabrak lari ya, teman-teman. Habis di-memberin lalu ditinggal lari. Luar biasa.
Oke, selanjutnya persiapan yang ketiga adalah mempersiapkan materi. Nah, untuk materi tentang yang living, saya percaya teman-teman semua pasti sudah dapat komplit dari organisasi masing-masing, dan belum lagi dari yang living Indonesia, karena yang living Indonesia itu juga udah luar biasa kasih kita edukasi kan. Kita bisa dapat di segala macam platform, di Telegram ada, Instagram ada, YouTube ada, jadi namanya edukasi di yang living itu ada di mana-mana. Kalau misalnya belum cukup buka virtual office, belum lagi di yang living blog, itu ada banyak banget. Nah, yang mau saya share di sini adalah jangan lupa untuk merapikan segala sesuatu, be organized. Simpan semua materi yang kita butuhkan dalam folder-folder yang rapi. Nah, saat ini kan sebagian besar komunikasi kita biasakan rapi dan simpan dalam satu folder, supaya ketika calon member kita tanya, kita udah siapin datanya. Contoh-contohnya apa? Kita bisa siapin price list, jenis-jenis paketnya apa aja, keuntungan jadi member apa aja, lalu cara jadi member seperti apa, lalu mungkin promo-promo bulan ini, bulan November, itu kita bisa siapkan dalam satu folder, sehingga kalau ada orang yang tanya, sewaktu-waktu dibutuhkan, kita udah siap. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini persiapan tambahan. Pesan dari saya, kalau mau bertemu dengan orang, sebaiknya utarakan dengan jelas maksud dan tujuan kita. Jangan sampai ada udang di balik batu. Saya mau share satu pengalaman saya ya. Dan saya harap teman-teman nggak perlu mengalami. Jadi saya pernah diajak sama satu orang, diajakin ketemuan. Lin, ayo ketemuan dong, aku mau tanya-tanya tentang essential oil. Dalam hati udah seneng dong, wah ini kesempatan nih mau dapat member baru. Jadi saya udah ketemu, terus dia udah tanya-tanya tentang essential oil. Saya udah bawa tuh segala macam botol-botol saya kan. Ini sebelum pandemi. Jadi kita udah ngobrol-ngobrol, tapi sampai satu titik orangnya tanya seperti ini. Oh, ini tuh yang foundernya Gary yang itu ya? Iya, foundernya Gary yang, saya jawab kan. Oh, yang foundernya dia kan udah meninggal kan ya, Lin ya? Iya, udah meninggal. Coba deh, sekarang aku punya satu produk, itu bagus banget loh. Dan foundernya masih hidup loh, Lin. Orangnya masih sehat banget sampai sekarang. Dia pakai produk kita tuh sehatnya minta ampun. Itu saya langsung mengelus dada sih. Jadi, nah ini maksud saya adalah jangan sampai ada udang di balik batu. Kalau memang mau nawarin, kita mau menawarkan yang living, ya udah ngejelas aja ngomong di awal. Aku mau nawarin yang living sama kamu, kamu mau nggak dengerin? Contohnya seperti itu. Atau pakai kalimat yang biasanya kita pakai ke teman kita atau saudara kita tersebut gitu. Jadi kalau memang mau ngajak ketemuan, ya ajak ketemuan aja. Jangan sampai bilang, ayo kita ketemuan yuk. Aduh, aku kangen banget sama kamu. Atau ayo kita reunian gitu. Ujung-ujungnya di prospek. Nah, kalau kita lakukan hal itu, respon orang itu biasanya akan blocking duluan. Sama seperti yang saya lakukan pada waktu itu. Itu mau produk sebagus apapun, saya pasti akan blocking gitu loh. Saya udah, ini orang ngapain sih? Karena saya merasa terjebak. Kalaupun orang mau join, itu karena mereka sungkan. Gitu. Jadi lebih baik clear di awal aja. Jangan ada udang di balik batu. Lebih baik udang di balik pete. Nah, itu kan enak ya. Oke. Persiapan yang keempat adalah kita harus survei terlebih dahulu siapa yang mau menjadi customer kita. Sebelum kita ketemu, kita harus cari tahu dulu kita ini akan bertemu dengan siapa. Sekarang zaman sosial media, tentunya bukan hal yang susah lagi ketika kita mau mencari profil seseorang. Jangan sampai ketika kita ketemu, kita udah semangat ini ya, jelasin, wah ini oilnya bagus banget buat ibu hamil, buat ibu menyusui, buat baby ini bagus banget. Ternyata orang yang kita ajak bicara belum berkeluarga. Kan jadinya nggak matching gitu loh pembicaraannya. Jadi lebih baik kita survei terlebih dahulu. Oke, demikian sekarang kita akan belajar mengenai beberapa tipe customer. Yang pertama, customer pendiam. Nah, ini adalah member pertama saya. Jadi orangnya tuh orang yang diem banget. Saya udah ngoceh panjang lebar 10 menit, 15 menit. Nanti dia jawabannya cuman,
Oh, gitu ya. Iya, jadi yang living tuh bagus banget ya. Coba ya, aku udah pakai tuh gini. Oh, nah itu kalau kita nggak tahu caranya, kita bisa mati gaya tuh. Caranya gimana? Coba ajukan pertanyaan, tapi jangan yes no question. Yes no question misalnya gini, kamu tahu oil nggak? Tahu. Pernah pakai nggak? Enggak. Ya udah titik sampai di situ doang. Tapi coba ganti pertanyaan kita dengan, coba ceritain dong, sekarang aktivitas kamu apa? Misalnya seperti itu. Coba biasanya sehari-hari ngapain aja? Jadi ketika mereka bercerita, kita bisa gali nih, kira-kira orang ini butuhnya seperti apa. Nah, customer pendiam ini biasanya mereka ini pengamat. Kalau belum bisa closing saat itu juga nggak apa-apa, kita bisa berikan bahan-bahan yang bisa mereka jadikan bahan pertimbangan. Mereka bisa pelajari lagi di rumah. Misalnya kita tadi kasih yang living blog, atau misalnya kita kasih Instagramnya Lindsay Elmore mungkin, Jen di Author, atau kita kasih YouTube-nya yang Living Indonesia. Jadi kasih materi-materi supaya mereka bisa mempelajari. Setelah itu jangan lupa kasih kalimat gandengnya. Kalimat gandeng tuh misalnya gini, oke, nanti saya hubungin lagi ya, 2 hari lagi boleh nggak? Nanti saya WA kamu ya. Gitu. Nah, tipe customer pendiam ini biasanya circle pertemanannya sedikit. Tapi kalau mereka sudah percaya, itu mereka bakal loyal gitu. Biasanya calon-calon IR 100 tiap bulan. Asik. Oke, next. Selanjutnya adalah customer bawel. Nah, ini dia. Customer bawel ini kalau cerita nggak habis-habis. Biasanya kalau dapat model seperti ini, itu ceritanya banyak banget. Gimana sih cara kita nge-treat-nya? Yang pertama jelas kita harus menghormati. Dengarkan ceritanya, jangan potong pembicaranya mendadak di tengah jalan. Saya punya customer model seperti ini tuh biasanya yang tante-tante gitu, atau yang modelnya suka cerita. Iya, jadi dari ngomongin yang living bisa sampai ngomongin kerjaan, bisa ngomongin anak, cucu, dan lain-lain. Nah, itu kita harus pintar-pintar cari selah masuknya di mana. Misalnya gini, wah iya anak tante itu ya baru kerja ini, bunyu usahanya baru begini-begini. Ya sekarang baru melahirkan, jadi tante baru punya cucu. Nah, bisa masuk kan mulai dari situ. Wah, selamat ya tante. Lina jadi ingat, waktu itu Lina pertama kali pakai oil waktu Lina baru melahirkan juga. Tante mau nggak Lina ceritain tentang yang living? Masuk di situ. Pintar-pintar kita cari jalan masuknya di mana. Lalu, kalau mereka kasih pertanyaan, usahakan jawab yang jelas. Karena dari situ mereka akan senang karena mereka merasa kita memperhatikan mereka gitu loh. Customer model seperti ini, kalau di-treat dengan baik, itu bisa jadi billboard berjalan buat kita. Karena mereka akan share kepada circle mereka tentang kita, tentang produk kita, dan lain-lain. Jadi, begitu kena di hatinya, wah ini enak banget deh dapat modal begini. Nah, selanjutnya adalah customer perhitungan. Kemana-mana bawa kalkulator. Orang ini memperhitungkan untung rugi, lalu memanfaatkan setiap hal yang akan dibelinya. Mereka memperhitungkan seberapa besar manfaat yang akan diperoleh jika beli sesuatu. Kalau nanya tuh nyecer banget gitu. Bisa sampai berhari-hari kalau tanya. Caranya gimana menghadapi model seperti ini? Harus siapin data dan hitung-hitungan setiap produk secara lengkap. Sampaikan promonya ini, kalau perlu hitungin di depan dia. Jadi ya, kalau kamu join sekarang, itu 120 PV dapatnya ini, 190 PV dapatnya ini, belum bonusnya, bonus kamu udah hemat sekian gitu. Jadi jelasin dengan detail. Kalau perlu kasih juga data-data pendukung yang bisa mendukung presentasi kita kepada mereka. Modal seperti ini, kalau jadi member, itu biasanya calon-calon ngajar compensation plan. Tenang. Oke, jadi dari 3 jenis customer tadi, kira-kira teman-teman paling demen ketemu sama model customer yang mana nih? Aku mau tanya. Pendiam. Pendiam. Yang penting langsung closing aja ya. Bawel. Yang bawel perhitungan. Semua deh, nggak apa-apa. Ya, sebenar-benar semua. Yang penting closing aja ya. Mau apapun tipenya, yang penting closing.
Pinter. Oke, kita lanjutkan. Kita akan bahas tentang keberatan-keberatan yang biasanya diberikan. Ini seru nih. Biasanya pada curcol. Yang living mahal. Nah, ini paling sering nih. Jadi, udah semangat-semangat ngajarin tentang yang living, dia udah suka sama aromanya, wah udah kelihatannya udah bakal goal, terus oke, jadi harganya berapa, Lin? Kalau premium experience package ini harganya 2.393, langsung, mahal. Ada yang pernah? Oke, di sini saya akan berikan beberapa suggestion ketika kita menjawab kalau ada orang yang bilang yang living ini mahal. Contoh, ya kalau boleh tahu mahalnya dibandingkan dengan apa ya? Gitu. Atau yang kedua, mungkin karena dia nggak tahu value-nya kan, makanya dia bilang mahal. Ya kelihatannya mahal sih, tapi ya ketika aku pakai sendiri nih, sebenarnya cukup 1-2 tetes aja sih. Belum lagi kalau aku pakaiin ke anakku. 1-2 tetes aja cukup, terus aku encerin tuh bisa sampai berbulan-bulan. Jadi hitungannya malah murah banget. Atau kita bisa jadikan ini sebagai opportunity juga buat ngejelasin tentang bisnis. Contohnya seperti ini. Iya sih, aku juga dulunya rasa mahal. Makanya aku join bisnisnya supaya bisa dapat oil gratis, bisa dapat komisi. Sekarang komisiku udah lebih-lebih buat belanja oil loh, sudah. Nah, jadi semua produk yang living itu aku dapatnya dari komisi. Nah, itu kan udah opportunity kan buat kita ngejelasin tentang bisnis. Gitu. Atau misalnya gini, kita lihat wah ini orangnya kelihatannya memang dia suka yang produk-produk premium. Kita bisa bilang kayak seperti ini. Iya sih, memang yang living tuh mahal jika dibandingkan dengan essential oil yang lain. Karena memang ini tuh 100% murni. Aku kan tahu kamu tuh nggak pernah kompromi kan dengan kualitas. Makanya aku kasih kamu yang premium gitu loh. Buat jadi wong yang solutif toh gitu kan. Buat pakai sendiri kok coba-coba. Nah, masuk di situ. Karena mahal atau murah itu relatif. Ada orang belanja tas di Mangga 2 ada orang yang belanja tas seharga rumah ada. Jadi tergantung apakah mereka tahu value yang kita tawarkan. Sekarang biasanya selanjutnya, tanya suami dulu. Nah ini deh, kita udah jelasin, habis itu, oh iya, bentar ya, nanti aku tanya suamiku dulu. Atau aku tanya istriku dulu. Ada yang pernah ngalami? Ya, sering. Aku pun demikian. Jadi ada 2 kemungkinan. Yang pertama, memang beneran mau tanya suami atau mau tanya istrinya, benar. Jadi ya namanya suami istri kan keputusan kan harus satu suara. Benar. Atau yang kedua, ini dijadikan senjata untuk menghindar. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika dijawab tanya suami dulu? Yang pasti berikan ruang. Oh, oke, nggak apa-apa. Hormati keputusannya, gitu. Nah, terus kita kasih kalimat gandeng tadi. Oke, kira-kira kalau 2 hari lagi aku hubungin kamu bisa nggak? Gitu. Jadi kita mau sepakati waktunya itu kapan? 2 hari lagi, atau jangan bilang gini, oke nanti kapan-kapan aku hubungin kamu lagi ya. Nah, kalau kapan-kapan kan nggak ada kesepakatan waktunya kan. Jadi kita kasih 2 hari lagi, atau 3 hari lagi, atau minggu depan tanggal berapa gitu. Jadi kita kasih kalimat gandengnya. Nah, kalaupun jawaban suami atau istrinya tetap tidak setuju, ya nggak apa-apa, kita hormati. Saya pernah dapat pengalaman, suaminya tetap akhirnya nggak setuju, terus dia mau, udahlah nggak apa-apa, nggak usah tahu juga nggak apa-apa. Nah, itu jangan sampai kita menjadi agen perusak rumah tangga orang. Jangan ya, kalau memang nggak setuju ya udah, jangan dipaksa buat main belakang sama suaminya. Nanti ke belakang ketahuan nama kita juga ya kan yang jelek. Jadi jangan mau seperti itu. Bilang aja oke, nggak apa-apa, daripada nanti kamu berantem sama suamimu. Nanti kalau memang suatu saat kalian udah butuh, suamimu juga udah oke, kan kalian bisa kontak aku lagi. Seperti itu. Jadi kita mainnya elegan aja. Sekarang kita mau nonton video lagi. Saya share lebih dulu ya.
multi-level marketing. Hah? Multi-level marketing? Ya. Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Ya, kejadian lagi deh. Abang Arielnya naik panggung lagi. Siapa yang pernah ngalami? Ketika orangnya tahu yang living itu MLM, rasanya langsung, hah, MLM? Ngerasa kita ngejebak banget gitu, kayak kita apaan aja. Deh. Tapi sebenarnya kalau mau jujur ya, saya sendiri dulunya juga anti banget sih sama namanya MLM. Siapa yang dulu sebelum yang living anti sama namanya MLM? Ya kan? Pasti rata-rata kayak sama MLM tuh gimana banget gitu loh. Jadi MLM di masyarakat kita itu jadi kayak stigma negatif karena memang nggak bisa dipungkiri banyak banget perusahaan MLM ngaku-ngakunya MLM tapi ternyata adalah money game yang produknya nggak jelas jualan apa, lalu sistem komisinya seperti apa kita nggak ngerti, ternyata ujung-ujungnya duitnya dibawa lari sama foundernya, habis itu masuk berita, ujung-ujungnya nama MLM yang jelek gitu. Padahal sebenarnya kalau kita pelajari lebih lanjut, ini saya berterima kasih sebenarnya sama Bu Debi karena belajar Kondak Indonesia, kita jadi ngerti ada namanya APLI, ada namanya peraturan ini, itu, dan lain sebagainya, peraturan-peraturan Kemendagri, jadi kita ngerti, oh sebenarnya peraturan-peraturan ini tuh dibikin untuk melindungi kita sendiri. Jadi MLM ini sebenarnya adalah bentuk bisnis, sama seperti misalnya bentuk bisnis lainnya, retail, distributor, dropshipper, atau bentuk-bentuk bisnis yang lainnya. Jadi ini salah satu bentuk aja. Saya punya bisnis online dan saya juga punya bisnis direct selling di Yang Living. Saya pernah memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan dengan sesama penjual online, tapi saya juga pernah memiliki pengalaman yang positif dengan pelaku MLM, nggak cuma Yang Living, MLM lain saya punya pengalaman yang positif. Demikian juga sebaliknya. Jadi masalahnya itu bukan pada bentuk bisnisnya, tetapi pada oknumnya yang tidak bertanggung jawab sehingga nama MLM jadi jelek. Nah, kalau kita ketemu sama customer yang model seperti ini, yang anti banget sama MLM, saya sering gitu ya ketemu orang, saya udah jelasin tentang Yang Living, terus ujung-ujungnya dia bilang seperti ini, ya udahlah aku beli dari kamu aja, aku nggak usah join, nggak apa-apa, nanti aku beli dari kamu aja. Nah, yang biasanya saya lakukan adalah saya sharing pengalaman pribadi saya gitu loh. Dari yang dulunya saya anti MLM, lalu saya jelaskan kenapa saya berubah pikiran. Jadi saya menjelaskan apa yang menjadi ketakutan dari orang tersebut. Misalnya seperti ini, tenang aja, saya itu nggak akan paksa kamu belanja, saya nggak akan paksa kamu jualan, saya mau kamu jadi member, intinya supaya kamu bisa teredukasi dengan baik, lalu supaya kamu bisa belanja dengan harga member. Kan lumayan gitu loh, kalau kamu nggak join member, saya harus kasih kamu harga non-member, dan itu selisihnya lumayan banget, 20% loh. Udah kamu join member aja deh, tenang aja. Ini bukan seperti MLM yang kamu takutkan. Seperti itu. Dan itu benar-benar kita lakukan. Ketika mereka join dengan kita, ya kita pegang omongan kita. Jangan paksa jualan, jangan paksa belanja. Misalnya kita mau menjelaskan tentang ada program dari Yang Living terkait contohnya yang paling baru kemarin, Dream 500, ada program baru. Kita boleh tanya dulu, ini ada program baru dari Yang Living, bonusnya bagus loh, kamu mau nggak aku jelasin? Jadi kita tanya dulu. Jadi kita sebagai upline, kita memenuhi kewajiban kita untuk edukasi, tapi nggak terkesan memaksa dia juga. Seperti itu. Kalau perlu, kalau memang orangnya tanya, kita bisa tunjukkan bukti-bukti bahwa Yang Living ini memang perusahaan resmi, sudah terdaftar di APLI, lalu sudah berdiri 25 tahun, produknya jelas semuanya, compensation plan, itu kan semua bahan-bahan Training, always training is good.
Selanjutnya adalah ada beberapa hal yang mau saya bagikan terkait dengan proses negosiasi. Yang pertama adalah set the spotlight. Nah, ini jangan sampai lupa. Jangan terlalu banyak ngomong tentang diri sendiri. It's not about you. The world is not revolve around you. Jadi bukan buat kita panggungnya, tapi buat customer kita. Jadi kasih mereka pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu untuk bisa tahu kebutuhan mereka apa. Contohnya seperti ini. Kita semangat 45 jualan Aria. Kenapa? Karena Aria PV-nya besar gitu kan. Enak jualan Aria. Bagus banget ini Aria. Ada remote-nya, bisa ada suaranya, bisa ganti-ganti warna, ini, itu, dan lain-lain. Tapi ternyata orangnya yang kita ajak ngomong ini butuhnya diffuser yang compact, yang ringkas, bisa dipasang di kantor gitu kan. Nah, berarti yang cocok buat dia sebenarnya bukan Aria, karena Aria nggak ringkas. Kalau pecah bisa jatuh. Yang dia cocok buat dia sebenarnya adalah sweet aroma. Nah, seller yang baik berani mematikan produknya demi mengutamakan kebutuhan customer. Dengan kita melakukan hal ini, maka kredibilitas kita akan meningkat di mata customer. Menurut saya pribadi, bisnis yang baik adalah bisnis yang menjawab kebutuhan. Jadi step-nya adalah kita tanya, dengarkan, lalu arahkan sampai terjadi proses closing. Selanjutnya adalah penting untuk kita memberikan honest review, mengatakan dengan jujur. Contohnya seperti ini. Ketika kita menawarkan PEP, ada dua jenis pilihan diffuser kan. Ada dewdrop, ada dessert mist. Kita tahu kalau kita udah lumayan lama sebagai member yang living, kita tahu dessert mist ini keluhannya lebih banyak daripada dewdrop. Nah, itu entah karena memang yang beli lebih banyak sehingga keluhannya lebih banyak atau seperti apa. Tapi ini kita perlu informasikan kepada calon customer kita. Jadi ada dua diffuser. Kalau dewdrop itu bentuknya lebih compact, tapi dia bandel. Kalau dessert mist bentuknya lebih cantik, tapi memang keluhannya lebih banyak. Nah, tapi jangan lupa kita harus kasih solusinya juga. Solusinya apa? Tenang. Diffuser kita itu garansinya 1 tahun. Selama dikirim dari kantor yang living langsung, itu pasti garansinya ditanggung. Nanti kalau ada apa-apa, aku akan bantuin kamu klaim gitu. Jadi pastikan kita memberikan mereka security bahwa kita akan mendampingi mereka. Jadi ketika customer memilih untuk membeli sesuatu, mereka tahu konsekuensi apa yang akan mereka hadapi. Itu penting untuk memberikan honest review. Ketika kita melakukan hal ini, level comfort dan trust customer kepada kita jadinya meningkat. Selanjutnya adalah attitude matter. Ya, kita udah pakai oil, cantik-cantik, mandinya pakai oil, udah wangi, tapi jempol sama lidahnya itu kejam minta ampun, alias julid. Jangan ya Bapak Ibu, kita harus menjaga attitude kita. Kalaupun kita harus merespon sesuatu dengan sesuatu yang nggak menyenangkan, tetap kita harus responi dengan bijak, dengan santun. Jangan lupa ada 4 kata ajaib. Saya dulu diajarin singkatannya 1 tema. Salam, tolong, terima kasih, maaf. Seperti itu. Hal selanjutnya yang penting untuk diingat adalah ini saya dapatkan ketika saya membaca buku dari Dale Carnegie, judulnya How to Win Friends and Influence People. Ini buku terkenal banget, saya percaya pasti ada teman-teman yang pernah baca buku ini juga. Kalau nggak salah, umurnya hampir 1 abad buku ini, jadi bagus banget. Beliau mengatakan, show respect for others' opinions. Never say you are wrong. Ketika dapat argumen, pantang untuk kita langsung nyecer, wah kamu tuh salah. Tetap kita harus menghargai pendapat walaupun pendapat kita berbeda. Maksudnya bukan supaya kita tuh bilang iya-iya aja walaupun orangnya salah, tetapi kalaupun kita mau menyampaikan pendapat kita yang berbeda, kita perlu sampaikan dengan diplomatis. Contohnya seperti ini, yang living mahal banget, enak juga pakai merek Suasana Segar. Udah murah, manjur, jualannya nggak susah.
Nah, kalau seperti ini kan dalam hati kan pengennya langsung, nggak benar loh ya. Tapi kan kita harus tenang, kita kasih contoh jawabannya seperti ini. Oh gitu ya. Jujur saya belum punya sih pengalaman dengan produk itu. Mereka perusahaan essential oil juga. Mereka punya farm sendiri nggak? Kan, jadi kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang membuat customer kita berpikir lebih lanjut, lalu mereka bisa survei sendiri, sehingga akhirnya mereka mengambil keputusan dari kesimpulan mereka sendiri. Jadi nggak kita langsung patahkan gitu loh, tetap kita harus hormati. Selanjutnya adalah konflik. Bagaimana cara mengatasi konflik? Yang terbaik tetap adalah hindari konflik. Jadi kalau amit-amit sampai terjadi konflik gitu kan, jangan dibalas. Apalagi sampai adu status gitu di sosial media. Duh, jangan banget. Contoh yang tadi saya cerita di atas tadi tuh, yang tentang founder yang living sudah meninggal, yang saya lakukan pada saat itu adalah saya nggak langsung balas. Ingat pelajaran mood set dari Cik Stephanie Wongkar Selasa yang lalu. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu yang kira-kira memancing emosi kita untuk marah, pause dulu, ambil jeda, tarik nafas, ubah posisi. Jangan terpancing, hindari konflik. Yang saya lakukan pada saat itu saya ingat kita posisinya lagi ada di coffee shop. Saya diam dulu sejenak, habis itu saya bilang, Mas, tambah minumnya, Mas. Jadi saya mengalihkan posisi saya dulu, tapi saya nggak langsung mengkonfrontasi omongannya, tapi saya menghindari konflik, saya menghargai apa yang dia ngomong. Oh ya udah. Jadi yang terjadi adalah kalau kita memaksa diri kita untuk memenangkan argumen, walaupun kita menang nih ya, tetap aja kita tuh bakal kalah. Kalah karena kita kehilangan respect dan trust dari customer kita. Jadi lebih baik kalau ada mau terjadi konflik, hindarin aja. Keep calm, keep cool, tetap elegan. Selanjutnya adalah perlu ingat rule of the game. Setiap permainan pasti ada aturan mainnya. Kita harus tahu peraturan yang Living Indonesia. Contohnya nih, sering kejadian juga. Ada member grup lain minta gabung di organisasi kita. Kan, kita harus edukasi gitu loh, bahwa ada peraturan yang living itu dilarang. Terus misalnya dia bilang kayak gini, gimana? Nggak apa-apa lah, ini pakai KTP suamiku atau KTP mbakku atau KTP stafku aja. Nah, tetap kita harus edukasi bahwa kita tuh nggak boleh loh melakukan duplikasi akun. Kalau seperti itu, kan yang pakai kamu juga. Itu namanya duplikasi akun. Kalau ketahuan nanti akun-akunmu tuh bakal tetap aja diterminasi. Kalau orangnya maksa gimana? Ya kita infokan sama dia. Kalau memang kamu mau pindah, kamu harus pamitan baik-baik sama upline kamu. Kan ada namanya persetujuan 3 upline gitu kan. Jadi ya minta upline-upline-nya untuk setujui kalau dia mau pindah. Itu akan lebih fair. Saya juga kalau misalnya ada member yang mau pindah, mungkin saudaranya di sana atau gimana, nggak apa-apa, saya tanda tanganin gitu. Kalau upline-nya nggak tahu di mana, gimana, apa kabar, Lin? Kasih terminasi form. Matikan dulu keanggotaan di sana, baru pindah ke sini. Seperti itu caranya. Jadi prinsipnya adalah, apa yang tidak mau orang lain buat untuk kita, ya kita jangan lakukan juga demikian. Karena saya percaya sih, apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Kalau kita bisnis tidak dengan integritas, itu sama dengan kita menabur angin, lalu menuai badai. Jadinya porak-poranda. Kan biar bagaimanapun juga kita bisnis nggak sendiri. Sama seperti kita membesarkan anak. Mereka akan lihat teladan orang tuanya. Kalau kita mainnya nggak benar, ke bawah kita juga pastinya nggak benar. Saya nggak mau kan anak-anak saya tuh nggak akur satu sama lain. Jadi saya juga harus berlaku dengan jelas. Rule of the game-nya harus jelas. Selanjutnya adalah no baper-baper club. Kalau kita sudah persiapan, berusaha sebaik-baiknya, tetapi belum closing juga gimana? Oke, tenang. Don't take it personal. No baper-baper club.
Ada banyak banget kenapa orang tidak closing sama kita. Memang belum ada uangnya, atau memang belum ada kebutuhan, belum ada keinginan. Banyak faktor gitu loh, belum tentu karena kita. Saya punya 2 pengalaman dengan 2 sales yang berbeda. Jadi sales pertama ini menggebu-gebu banget. Dia WhatsApp saya pakai segala emoticon love, pakai aduh manis banget bahasanya. Ketika akhirnya saya info, karena memang saya waktu itu belum putus, saya bilang, sorry saya nggak ambil dulu ya. Itu orangnya bisa langsung belum hilang. Tanpa kabar sama sekali saya ditinggal. Jadi kebalikan saya yang ditinggal sama sales. Pengalaman dengan sales kedua, ketika saya bilang enggak, dia tetap jaga hubungan baik. Dia tanyain sama saya baik-baik, Ibu Carlina mau nggak kalau saya kirimin promonya? Oh ya boleh Mas. Lalu ya baik gitu loh, orangnya tetap jaga komunikasi. Akhirnya sampai waktu itu saya butuh satu barang, nilainya tuh nggak terlalu besar, murah aja sebenarnya. Ini orang bener-bener, wah fotoin, carikan, penjelasannya lengkap banget gitu-gitu. Nah, dari 2 pengalaman ini, saya pastikan kalau saya cari barang, saya pasti akan cari ke sales yang kedua. Karena orangnya nggak baperan, tapi tetap memberikan excellent yang service. Jadi, tidak join sekarang, belum tentu nggak join sama sekali kan. Saya ada member yang begitu saya nawarin langsung join. Ada yang nunggu 1 minggu, ada yang nunggu 1 bulan, nunggu 1 tahun, bahkan 3 tahun juga ada baru join. Jadi nggak usah baper, tetap kita berikan yang terbaik, tetap jaga hubungan. Sekarang saya mau putar video terakhir untuk sesi ini. Oh iya. Nggak dulu ya, thank you infonya ya. Enggak dulu deh, Lin. Next time aja ya. Lin, gua pikir-pikir dulu ya. Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Buset, gue udah jelasin 7 hari 7 malam terus nggak jadi. Ya udahlah, nanti pasti akan ada yang jodoh sama aku. Oke, nggak apa-apa. Thank you ya buat jawabannya. Oh ya, misalnya nanti kamu butuh yang living, atau misalnya ada saudara atau teman yang lagi butuh, jangan sungkan tanya ke aku ya, nanti aku bantuin. Sip, dengan senang hati. Oke. Jadi yang perlu kita ingat adalah walaupun terjadi lagi dan lagi ya, katanya Babang Ariel ya, dan terjadi lagi, always be kind. Jangan bakar jembatannya. Tetap jalin hubungan baik, sehingga kapanpun mereka butuh yang living, mereka bisa cari kita. Pasti nanti kita akan ketemu dengan orang-orang yang satu frekuensi dengan kita dan butuh bantuan kita dan mau bergabung sama tim kita. Jangan lupa, ketika orang join dengan kita, senang dong pastinya, puji Tuhan. Tapi jangan lupa, ini adalah awal perjalanan kita mendampingi mereka dalam perjalanan essential oil ini. Terus improve ourselves dengan terus belajar, lakukan yang terbaik, and let God do the rest.
Oke, sebelum saya tutup, saya mau thank you terlebih dahulu untuk semua yang udah totalitas banget membantu saya membuat video. Ada Cikiti, Cientep, Yuan, Cia, ada Rosa, ada Cideni yang sampai babak belur. Mereka nggak hanya upline dan downline, tetapi juga crossline. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang mendukung. Sungguh saya bersyukur bisa ada di dalam komunitas yang sesuportif ini di Young Living. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Indri. Mana tepuk tangannya teman-teman di siang hari yang gegap gempita ini. Ya, secara virtual, tapi pasti berasa ya sama Bu Karlina, Prof. Dan saya yakin 3 hari ke depan bawah sadar saya akan ada mas-mas yang famous dan terjadi lagi. Oke, ada ribuan ucapan terima kasih. Jadi kita tahu ada teman-teman kita yang hadir dari Sabang sampai Merauke. Jadi semua menyatakan terima kasih, thank you, semua bilang keren, semua bilang applicable banget, dan aura positifnya Bu Karlina hari ini mewakili banyak pesan yang ada di kepala teman-teman. Dan oke, masih ucapan terima kasih. Kita kasih waktu dulu ya, 20 detik ke depan Bu Karlina. Dan mungkin teman-teman mengamati bahwa training series Essential Communication di bulan November ini, hari ini adalah sesi keempat alias sesi terakhir yang menjadi penutup di penghujung November. Jadi kalau lagu tuh ada lagunya November Rain. Ada yang satu geng nggak sama saya? Genre lagunya. Nah, jadi pembekalan yang sudah disampaikan oleh teman-teman leader mulai dari Ibu Jovita Roland tentang turning negativity into positivity, kemudian Ibu Jill Vandis yang sudah menyampaikan presentation skill alanya beliau yang segar, meriah, kemudian minggu lalu ya oleh Ibu Entep, kalau ada yang nggak tahu nama bekernya Bu Stephanie Wongkar itu Bu Entep, beliau udah menyampaikan tentang mood set. Yang suka nonton Netflix, jangan cuma nonton Netflix doang, aplikasikan juga pencetan tombol-tombol pause, move forward, dan mundur ke belakangnya, ya. Dan banyak sekali teknik yang udah diajarkan, dan banyak sekali yang sharing pengalaman mengharu biru yang menjadi bagian perjalanan hidup seorang manusia, siapapun dia. Hari ini, sebagai penutup dari rangkaian sesi training itu, ditutup juga dengan gegap gempita, dengan renyah. Kalau saya bilang ya, Bu Karlina itu style trainingnya renyah. Beda dengan teman-teman yang lain, dengan karakter uniknya masing-masing. Oke, masih pada saya thank you. Baik, apakah ada pertanyaan untuk Bu Karlina terkait dengan tema hari ini? Terlepas dari... Nanya dong, Bu Indri. Yes, dengan siapa ini? Kak. Oke, Bu Siska, silakan Bu. Saya mau nanya, kan tadi bilangnya pas kalau kita mau ngajak member itu masuk, terus dia bilang mahal, terus kita bilang, bukan mahal, maksudnya bisa dapat harga member, karena kalau enggak kan 24% lebih mahal dari harga member. Nah, kalau orang itu bilang, ya udah saya beli sama kamu, tapi dapatnya harga member ya, gimana? Dibuka kameranya, jika memungkinkan. Iya, bentar. Oke, thank you. Jadi Bu Karlina, pertanyaan dari Bu Siska adalah, gimana kalau kamu nggak mau jadi member? Gimana kalau kamu beli pakai harga konsumen? Aku mau tetap dapat diskon 24%-nya, boleh nggak? Gimana ya best practice-nya di lapangan? Iya. Okay. Siap. Terima kasih Bu Siska buat pertanyaannya. Jadi ini juga pertanyaan yang sering banget kita dapat. Kita udah ngomong harga member dengan harga non-member berbeda 24%, lalu orangnya bilang, udahlah sama kamu aja harga member ya, nanti poinnya buat kamu, gitu kan. Nah, kalau menurut apa yang saya alami dan biasanya saya lakukan, saya bilang, saya bawa aja kondak gitu. Saya tarik-tarik kondak. Iya,
gitu ya, cuman sayangnya sama kondak nggak boleh. Nanti kalau ketahuan aku bisa diterminasi loh. Jangan dong. Lebih baik kamu aja nanti yang kalau misalnya dapat poin kan untungnya juga buat kamu. Jadi habis itu masuk tuh ke benefit member-member apa aja. Belanja harga member, bisa kumpulin poin, ongkos kirim lebih murah, terjamin karena dikirim langsung dari kantor. Kalau memang orangnya tetap tidak mau join dan memutuskan untuk ya udahlah aku cari di marketplace aja yang lebih murah. Kalau saya pribadi ya udah nggak apa-apa. Lebih baik saya cari orang yang punya integritas yang sama daripada cuman cari orang yang harganya lebih murah. Oke. Thank you, Mbak Kar. Thank you responnya. Ini ada beberapa orang yang menanyakan dengan tema yang sama. Yang di PHP ini. Jadi, oke deh, nanti aku akan be right back ke kamu ya. Terus kita kasih waktu kan tadi sesuai anjuran dari Bu Rina, kita kasih mereka waktu untuk mencerna semua informasi atau mungkin mau tanya-tanya dulu. Tapi terus terkesan seperti melempem, artinya nggak sesemangat respon pertama. What should we do kalau itu yang terjadi? Gimana Bu Idri tadi yang awal-awal suaranya hilang? Oke, sorry. Saya ulang. Jadi pas ketemu approach pertama, itu responnya seperti positif gitu. Cuma dia minta waktu. Nanti aku kontak kamu lagi deh, aku minta waktu 3 hari atau seminggu ini, nanti aku kontak kamu lagi. Dengan semangat 45, setelah 3 hari atau seminggu kemudian kita kontak. Tapi orangnya nggak sekuat ketika approach pertama. Apa yang harus kita lakukan jika itu yang terjadi? Baik. Kalau misalnya nih orangnya nggak seantusias yang pertama, kita bisa kasih jurus-jurus promo yang living itu sebenarnya kita tuh bisa banyak belajar loh dari marketingnya yang living. Jadi ada contohnya promo early bird hanya sampai tanggal 15. Jadi oke, aku hubungin kamu tanggal 15 ya. Nanti ketika kita ngomong kita sampaikan juga, oke, gimana udah dipikirin belum? Lalu nanti disampaikan seperti ini, sekalian aku mau info, ini kan tanggal 15, jadi terakhir untuk kamu bisa dapat bonus early bird, lumayan loh, dapatnya cedarwood, misalnya seperti itu. Besok udah nggak dapat lagi, jadi hari ini terakhir, jadi push di situ. Atau misalnya akhir bulan, kayak kemarin ada promo diskon 30%, atau hadiah-hadiah dari yang living, promo-promo dari yang living, nah itu bisa kita manfaatkan. Seperti itu, Bu Indri. Masih relate pertanyaan berikutnya. Kalau tadi kan dia masih merespon, tapi lebih lemes dari approach yang pertama. Nah, bagaimana jika ketika dikontak lagi orangnya ngilang? Nggak balas WhatsApp, nggak ngangkat telepon. Gimana kita memanage ekspektasi kita sih kalau menurut saya ya, orangnya udah gone gitu ya. Kalau itu terjadi sama Bu Karlina, memanage ekspektasi diri sendirinya gimana tekniknya? Itu biasanya dalam hati juga Abang Ariel udah langsung otomatis. Kita nyanyi aja nih kalau gitu. Dan terjadi lagi. Kalau ngilang ini jujur saya juga pernah ngalami. Jelas lah ya, orang yang ngilang, udah tanya-tanya, 7 hari 7 malam dijelasin, atau ngilang tanpa kabar, nggak apa-apa, tetap baik aja. Gitu. Tetap baik aja. Misalnya, kan ada sosial media kan, kita bisa mulai love mungkin, atau kita kasih komen atau apa. Ya, intinya kalau kita seperti main tarik tambang, tarik ulur gitu loh. Kita jadi seller juga jangan annoying. Kita datengin terus, gimana? Udah dipikirin belum? Gimana? Intinya, apa yang orang lain lakukan kita nggak suka, ya kita juga jangan lakukan seperti itu. Jadi, slow aja lah, nggak apa-apa. Mungkin memang dia lagi belum butuh. Ada orang kan yang tidak bisa terlalu mengungkapkan apa yang ada dalam dirinya. Ada orang-orang yang bisa, oh nggak dulu Lelin, makasih. Tapi ada orang juga yang sungkan mungkin kan ngomong sama kita karena orang dekat, atau memang ya dia nggak mau ngomong aja, ya nggak apa-apa, kita hormatin aja. Tetap jaga hubungan baik, jangan sampai terus kita kayak tadi saya kasih contoh sales yang pertama, oke, fine, langsung buy. Ya nggak usah baper aja. Mungkin positive thinking aja, kayak kemarin Ci Entep juga ngajarin kan, mungkin dia lagi ngurus anaknya, udah sempat buka WhatsApp, terus tiba-tiba lupa balas lagi. Nah, saya sering tuh kayak gitu. Jadi, WhatsApp udah kerit,
Tapi habis itu saya lupa balas karena sambil ngerjain ini itu segala macam, mungkin sambil gendong anak, ya kan? Kalau mau kita bisa coba, sis, gimana, udah dibaca belum? Atau kalau saya nih misalnya ada orang yang saya udah WhatsApp, udah read tapi belum balas, kalau memang urgent saya bakal tanya, saya reply terus, hai, gimana jawabannya? Dibikin fun aja, nggak usah baper. Gitu. Kalau memang nggak dibalas, ya udah berarti pilihan dia, no problem juga. Karena nggak balas pun merupakan jawaban kan sebenarnya. Nggak membalas, nggak merespon, itu pun jawaban. Oke teman-teman, jadi jangan baper-baper lagi, pencet tombol pause-nya, ingat-ingat kembali memori terindah, kemudian lanjutkan hidupnya. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Kalau tentang arisan saya nggak akan lempar ke Bu Karlina, silakan cek ke virtual office, klik di conduct corner ya Ibu Dewi. Lanjut pertanyaan berikutnya, gimana kalau menghadapi member yang udah join MLM lain, jadi udah rada pinter secara matematis, dia bisa bikin studi komprehensif membandingkan compensation plan masing-masing company yang living dengan rumahnya saat ini. Sikap Bu Karlina seperti apa? Baik, jadi waktu saya pertama kali join yang living, terus ketika saya tawarin sama orangnya nanya, saya nggak ngerti, saya geret upline saya. Jadi saya screenshot. Upline. Ada Mama upline, ada Rosa. Kalau saya nggak ngerti, saya screenshot, jadi dibalas apa gitu. Jadi saya tanya. Nah, jadi itu kalau terjadi di chat kan enak. Kita jedain dulu, habis itu saya balasnya bisa agak lebih lama. Tapi kalau langsung komunikasi seperti apa, ya itu penting banget, makanya kenapa kita harus belajar. Tapi misalnya terpaksa kita nggak ngerti gimana ngejelasinnya, kita bisa bilang dulu, oke, tunggu dulu, ini aku pastikan dulu supaya aku nggak salah ngomong sama kamu, nanti aku kembali sama kamu. Habis itu mungkin bisa ajak ketemuan ketika kita udah bisa lebih mengerti, atau kita ajak upline kita supaya bisa mendampingi ketika kita menjelaskan. Contohnya seperti itu. Ini doable ya, Ibu Dwi. Thank you sudah direspon, Bu Karlina. Kita cari 2 pertanyaan lagi yang esensial sesuai dengan tema hari ini. Dari Ibu Mona, ada member yang barusan info beliau nggak bakal mau IR lagi karena menurut dia kok sepertinya cuma sugesti aja, dia nggak ngerasain manfaat apapun terhadap penggunaan essential oil yang sudah dia beli. Apa yang harus saya lakukan, Bu Karlina? Oke, makasih Bu Mona buat pertanyaannya. Kalau saya dapat pertanyaan seperti ini, pernah sih, cuman nggak terlalu banyak. Tapi ada yang menyampaikan, lalu saya jawab seperti ini. Oke, kalau boleh tahu, kamu pakai essential oil-nya gimana caranya? Jadi kita harus tahu dulu, ini oil dipakai atau enggak. Ada orang yang memang bilang ini sugesti karena memang dia nggak merasakan manfaatnya, atau memang dia belum pakai oilnya gitu loh, atau dia cuma pakai sebulan sekali. Nah itu juga gimana kita mau merasakan manfaatnya kan? Mungkin dari awal itu memang kita harus edukasi member kita supaya mereka tahu essential oil itu apa, cara pakainya seperti apa, cara diffuse seperti apa, kalau kita mau oles caranya seperti apa. Jadi kita berikan panduan itu lengkap di awal. Ketika mereka baru join, itu penting untuk edukasi bagaimana member-member ini bisa memaksimalkan apa yang mereka punya. Jadi pastikan member teredukasi dengan baik supaya mereka bisa merasakan manfaatnya maksimal. Nah, biasanya ketika mereka sudah merasakan manfaatnya, nggak perlu lagi ada kata sugesti seperti itu. Tetapi kalau memang dia sampaikan seperti itu, ya nggak apa-apa. Intinya kita jangan kontrain nggak IR-nya dulu. Karena kan nanti kesannya, wah lu cuman mau gua IR doang, kan? Tapi kita pastikan dulu ini orang tuh sudah benar-benar merasakan manfaatnya belum. Lalu kita pandu di situ.
Misalnya nanti dia mau berhenti IR, nggak apa-apa. Tetapi tetap kita tunjukkan tanggung jawab kita. Misalnya seperti ini. Oke, nggak apa-apa berhenti IR. Coba cek poinmu sekarang ada berapa. Karena jangan lupa poinnya ditukar ya. Kalau nanti kamu IR udah berhenti 3 bulan berturut-turut, soalnya poinmu bisa hangus, kan sayang. Nah, di situ kan dia tetap masih bisa mendapatkan manfaatnya gitu loh. Tadi baru dia ngerasain, wah ternyata untung juga ya gue IR, bisa dapat oil gratis nih. Seperti itu. Jadi tetap kita tunjukkan tanggung jawab kita sebagai apa. Demikian Bu Indri. Semoga membantu Ibu Mona. Kata kuncinya responsible tetap, udah edukasi apa belum, ingat 4S, training kita 2 bulan yang lalu. Nggak cuma selling, tapi ada schoolingnya. Dan IR, percaya nggak percaya nih, 4 tahun saya di Young Living, jika tidak ada edukasi yang kuat, jangan harap seseorang akan long lasting dengan essential reward-nya. Kenapa? Oilnya belum habis, tapi kita suggest untuk belanja lagi. Yang ada itu tadi, relate sama materi yang disampaikan Bu Karlina, seperti dia jadi udang di balik batu. Ya kan? Dia di approach by purpose gitu. Jadi ada technical things yang harus kita pahamin. IR itu nggak bisa pop up begitu aja, ada proses yang panjang di belakangnya, bahkan sejak awal sebelum member itu bergabung. Oke, Bu Mona, satu lagi deh saya pilihin pertanyaannya. Kemudian dari Ibu Des Srikanti, masih relate sama IR. Ini nggak jadi saya bacain karena masih relate sama yang tadi, intinya ada edukasi dan tanggung jawab dari si upline-nya. Sebentar, tadi ada satu di atas. Jalan terus komennya. Oke, jangan bahas angkatanku ya. Pokoknya angkatan itu nggak tergambar di wajah. Kakak Lisa, kita satu angkatan loh. Baik, satu angkatan yang Living Indonesia. Oke, yang namanya materi training, video rekaman hari ini kita akan taruh di YouTube yang Living Indonesia. Kita mau review dulu dari berbagai aspek. Jika so far so good, secepatnya kita akan tayangkan di YouTube yang Living Indonesia. Udah subscribe belum? Saya udah kayak YouTuber ya. Udah subscribe belum YouTube yang Living Indonesia, sehingga setiap ada postingan baru akan dapat notifikasi. Nah, ini tadi dari Ibu Cynthia Yahya. Menurut Bu Karlina, apakah ada hubungannya keberhasilan mengenroll dengan penggunaan oil tertentu? Apakah ada hubungannya atau nggak selalu, atau ini about mindset atau hal lain? Menurut pendapat pribadi Bu Karlina. Abundance, yang disebutkan oilnya abundance, joy. Baru mencerna. Yes. Baru mencerna. Baik, terima kasih Bu Cynthia buat pertanyaannya. Kalau dibilang ya, ini tadi Bu Indri mengarahkan abundance contohnya. Apakah ada hubungan keberhasilan enroll orang dengan essential oil? Saya bilang sedikit banyak ada. Contohnya abundance. Saya nggak percaya kalau abundance itu dibilang oil kemakmuran, maksudnya ketika kita pakai langsung prospek tuh jalan. Maksudnya nggak seperti itu. Yang saya pahami, saya pakai abundance, ya saya pakai abundance. Apakah omset naik, bisa turun. Jadi prinsipnya seperti ini, ketika kita pakai abundance, kan langsung berhubungan dengan batang otak kita, dan itu bikin kita jadi lebih fokus. Ketika kita cium aromanya, kita jadi lebih rileks. Ketika kita rileks, otak kita akan lebih terstimulasi untuk berpikir secara kreatif, sehingga bisa ada coach kreatif kita di sini kan, Ibu Kitty. Ketika otak kita kreatif, kita jadi bisa memberikan pemaparan yang lebih baik, presentasi yang lebih baik. Ketika kita bicara pun bicaranya jadi lebih menarik. Nah, seperti itu sehingga orang akan lebih tertarik untuk bergabung dengan kita atau kita enroll dan seperti itu. Tetapi bukan berarti kita pakai oil ini terus kita nggak ngapa-ngapain, orang datang sendiri. Menurut saya kok nggak seperti itu ya Bu Indri. Jadi memang oil ini akan support. Contohnya mungkin lainnya bukan abundance kayak clarity mungkin, atau mind wise, atau peppermint yang bikin kita bisa lebih
fokus, bisa konsentrasi. Ketika kita cium aromanya, kita merasa comfort, sehingga kita bisa perform dengan baik. Kayak gitu, Bu Indri. Completely agree dengan jawaban Bu Karlina. Saya counting down. Jika dalam waktu 5 detik ke belakang nggak ada pertanyaan lagi, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you semua jawabannya. Teman-teman, sekali lagi boleh tepuk tangan yang meriah. Kita kirimkan email Karlina. Very proud of ada banyak orang yang jadi saksi perjalanan sejarah Bu Karlina di Young Living, dan yang paling mengharukan ada papa mamanya juga hari ini menyaksikan. Hai Om Tante, thank you ya. It means a lot buat kita semua di sini. Ada Om dan Tante di sini, dan semoga Papa saya juga menjalankan Young Living loh, Bu. Ya, saya baru mau tanya, soalnya namanya itu menyiratkan beliau dari organisasi tertentu. Oke, jadi bisa jadi figur untuk komunitas dari angkatannya beliau. Suka Novemberan juga nggak, Om? Stop ya, Bu Indri. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah membersamai perjalanan sesi kelas kita hari ini. Bungkuslah sesuatu, kemudian simpan di folder memorinya sebaik-baiknya untuk kemudian diduplikasikan kembali kepada semua teman downline membernya yang memang sangat interest untuk mendapatkan informasi lebih banyak terkait dengan menjalankan bisnis Young Living. Jaga vibrasi positifnya. Boleh 3-5 kalimat penutup pesan untuk teman-teman semua yang hadir, Bu Karlina? Baik, walaupun terjadi lagi dan terjadi lagi, ditolak gitu ya, tenang. Penolakan itu adalah penundaan. Tetap semangat semuanya, tetap jaga diri kita positif supaya kita bisa attract member-member yang positif juga. Tetap semangat semuanya. Semuanya stay healthy, pakai maskernya, cuci tangannya, jaga jarak kemanapun berada. Karena sekarang sih yang paling berharga sih emang kesehatan ya, mentally maupun physically. Pakai oilnya. Sampai jumpa di kelas-kelas berikutnya. Sekali lagi luar biasa sore ini Bu Karlina, teman-teman semua. Terima kasih sudah memberikan atensi sepenuhnya untuk kelas hari ini. Sampai jumpa di awal bulan Desember. Desember nggak tahu, belum ketemu sih lagunya. Tapi ada banyak aura liburan yang merayakan Christmas, yang menyambut New Year ya. Jadi tetap positif semua. Sampai jumpa. Selamat sore Indonesia. Bye bye. Thank you semuanya.